Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Silmiani dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai syarat kecakapan umum atau SKU dan tanda kecakapan umum atau TKU kepramukaan. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan atau dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi syarat sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pendega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terak. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pendega terdini dan 1 tingkat saja, ialah tingkat pendega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perorangan. Keterampilan kepramukaan penegak harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, karena banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya apabila tidak cermat memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Kecelakaan karena keteledoran atau kesalahan teknik adalah kesalahan pembinanya. Materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penegak bisa disampaikan oleh penegak sendiri, instruktur, pembantu pembina, atau langsung oleh pembinanya. Adalah sebagai berikut. Upacara penegak meliputi 1. Upacara pembukaan dan penutupan latihan, 2. Upacara pelantikan penegak, 3. Upacara pindah golongan, 4. Upacara penerimaan anggota baru. Berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam, bela diri, atau games mengenai 1. Morse, 2. Semapur, dan berbagai sandi lainnya. Kompas dan peta. 1. Menentukan titik 7 atau koordinat pengukuran derajat. 2. Membuat peta fotografi kota, provinsi, negara, dan peta pita. 3. Investigasi peta. Pioneering. 1. Aplikasi sampai kegunaan tiap-tiap simpul. Simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam. 2. Membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model, dan berbagai hasta karya dari tali. Mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element, baris berbaris dan kolom, menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat, mempelajari cuaca. Berbagai permainan penegak. 1. Permainan untuk sangga, 2. Permainan untuk ambalan, 3. Permainan besar. Mendirikan berbagai jenis tanda dan bivak atau tenda alam, senam, olahraga, dan bela diri untuk penegak, lagu-lagu dan tarian untuk penegak, hiking, climbing, rowing, wisata mengenai alam, teknik diskusi, seminar, loka karya, dan teknik berdebat. Kepemimpinan penegak. 1. Pembentukan pemuka sangga, menentukan pradana. 2. Pembentukan Dewan Ambalan dan rapat-rapat. 3. Rapat Dewan Kehormatan Penegak. 4. LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak atau pendega. Dan KPDK, kursus pengelolaan Dewan Kerja Penegak atau pendega. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak. 1. Remuna, 2. Muspanitra, 3. Perkemahan Wirakarya, 4. Perkemahan Bakti Saka. Kemah Bakti Penegak, pengisian SKU, SKK, dan SPG penegak. Keterampilan kepramukaan pendega harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, dan dilaksanakan oleh para pendega itu sendiri, tetapi tetap harus mengetahui atau mendapat persetujuan pembina. Materi pokok keterampilan pendega meliputi sebagai berikut. Upacara pendega meliputi 1. Upacara pembukaan dan penutupan latihan, 2. Upacara pelantikan pendega, 3. Upacara penerimaan anggota baru.
Berbagai sandi dipelajari oleh pendega sendiri. Kompas dan peta. 1. Menentukan titik tuju atau koordinat, pengukuran derajat potong kompas. 2. Membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita. 3. Navigasi darat. Pioneering. 1. Aplikasi sampai kegunaan tiap-tiap simpul. Simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam. 2. Membuat menara, sesar, jembatan, konstruksi rumah, dan berbagai model, dan berbagai hasta karya dari tali dan bahan setempat. Mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element. Baris berbaris dan kolom. Menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat. Mempelajari cuaca, berbagai permainan pendega, mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. Senam, olahraga, dan bela diri untuk pendega. Lagu-lagu dan tarian untuk pendega. Hiking, climbing, rowing, dan exploring, wisata mengenal alam, camping, dan juga seminar loka karya, teknik berdebat, dan membuat proposal kegiatan. Kepemimpinan pendega. 1. Menentukan pradana. 2. Menentukan dewan rencana dan rapat-rapat. 3. Rapat dewan kehormatan racana. 4. LPK latihan pengembangan kepemimpinan penegak dan pendega. Dan KPDK kursus pengelolaan dewan kerja penegak atau pendega, latihan kewirausahaan, dan berbagai jenis keterampilan yang diinginkan. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian pendega. 1. Remuna. 2. Muspanitra. 3. Perkemahan Wirakarya. 4. Perkemahan Bakti Saka. Tema bakti pendega, pengisian SKU, SKK, dan SPG pendega. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali